3 hari sudah berlalu dengan cepat dan Xiao Yuan menghabiskan waktunya untuk membuat pil roh. Sesekali dia menemani Lei Yunting untuk berlatih dalam kekuatan jiwa dan pertarungan. Lei Yunting cukup senang dengan hal ini mengingat bahwa Xiao Yuan sudah membentuk laut kesadaran ilahinya. Sekarang dirinya sudah berada di tingkat langit lapisan ketiga. Untuk masuk ke tingkat penciptaan dirinya harus membentuk laut kesadarannya terlebih dahulu. Proses ini adalah yang paling sulit dan biasanya orang-orang menyebut tingkat penciptaan sebagai terbukanya jalan kultivasi. Melatih kekuatan jiwa sangatlah sulit dan hanya ada metode kasar, namun selama ada Xiao Yuan yang mendukungnya maka tidak akan butuh waktu lama baginya untuk membentuk laut kesadaran ilahi. Xiao Yuan dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekan Lei Yunting dan hal ini merupakan metode kasar. Namun apa yang lebih menakjubkan adalah Xiao Yuan dapat memurnikan pil roh yang dapat merangsang pertumbuhan kekuatan jiwa dan hal ini sungguh sangat membantunya. Hei! Kau memiliki kemampuan hebat dalam alkimia, tetapi aku penasaran kenapa kau tidak ingin menjadi alkemis yang sesungguhnya. Lei Yunting bertanya dengan santai. Karena itu terlalu merepotkan. Sejak kecil aku hanyalah orang cacat yang dipandang sebelah mata. Selain orang tuaku tidak ada orang yang benar-benar memperhatikan diriku. Tapi sekarang sudah berbeda. Karena kebaikan seseorang dan tianku yang cacat sudah diperbaiki. Xiao Yuan melanjutkan, karena itulah aku tidak ingin membuang kesempatan ini. Aku akan memberitahu mereka semua bahwa orang yang tidak berguna ini akan mencapai puncak dunia dan menjadi yang terkuat. Lalu apa yang ingin kau lakukan setelah mendapatkan pengakuan dan kekuatan yang kau kejar itu? Kata Lei Yunting dengan santai. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan memikirkan perkataan Lei Yunting. Apa yang dikatakan Lei Yunting sama sekali tidak salah dan membuatnya sedikit bingung. Setelah dipikir ulang semua yang dilakukannya itu sama saja tindakan yang sia-sia. Mendapatkan pujian dan pengakuan atas kemampuan orang lain sama sekali tindakan yang tidak berguna. Jalan marsial Dao itu terlalu kejam dan penuh dengan pengorbanan, jadi kekuatan adalah yang paling utama. Kenapa obrolan ini semakin berat? Pertanyaanmu itu aku tidak memiliki jawabannya. Tapi aku memiliki hal yang pasti. Keluargaku, dirimu dan tekad yang diwariskan padaku. Semua itu akan aku perjuangkan sampai mati, setidaknya selama aku masih hidup aku akan melindungi mereka yang memiliki hubungan denganku. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Terlebih dia mewarisi tekad dari Kaisar Perang dan merupakan penerusnya. Lei Yunting membuatnya sadar dengan hal yang jauh lebih penting yaitu adalah kebebasan, jika bisa maka dirinya ingin sebuah petualangan yang bagus dan perlahan membantunya dalam menempa dirinya. Lei Yunting cukup senang dengan hal ini dan tiba-tiba langit berubah menjadi sangat gelap disertai dengan badai yang sangat ganas. Lei Yunting dan Xiao Yuan bergegas keluar dan melihat banyak kultivator terbang menuju ke arah timur. Wilayah terlarang akan segera terbuka, kita harus bergegas. Lei Yunting menggunakan cadarnya dan menutup dirinya. Xiao Yuan merapikan barangnya dan mereka terbang ke arah timur bersama kultivator yang lainnya. Di sana bahkan sudah berkumpul kurang lebih ribuan kultivator dan kebanyakan dari mereka berada di tingkat bumi dan langit. Hanya ada beberapa kultivator tingkat penciptaan dan jumlahnya hanya ada puluhan. Namun Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dan kesadaran ilahinya melacak posisi Dan King. Setelah beberapa waktu aura membunuh bocor dari tubuh Xiao Yuan, namun dia segera menariknya kembali karena terdapat sosok ahli tingkat penciptaan lapisan pertama. Dari pakaian yang digunakan seharusnya dia bukanlah orang dari Sekte Azure, namun Xiao Yuan tidak berani menganggapnya mudah dan akan memikirkannya nanti. Tiba-tiba lubang hitam muncul di depan penghalang dan hal ini merupakan jalan masuk untuk memasuki wilayah terlarang.
Semua orang bergegas untuk masuk dan saling berebut tempat. Xiao Yuan memasukkan Lei Yunting ke dalam dunia liontin emas terlebih dahulu. Terakhir kali saat melakukan penjelajahan semua orang dipisahkan ke tempat yang acak, jadi Xiao Yuan tidak ingin mengambil resiko untuk berpisah dengan Lei Yunting. Alasannya sangat sederhana karena mereka hanya berdua dan masih terdapat banyak kultivator yang kuat di sana. Lebih baik untuk saling bekerja sama dan melindungi diri mereka. Dan King dan yang lainnya sudah masuk lebih dulu, namun Xiao Yuan tidak terlalu buru-buru dalam bertindak. Akan ada waktu di mana mereka akan bertemu, jadi pembalasannya akan dimulai nanti pada saat mereka bertemu di dalam. Waktu gilirannya Xiao Yuan masuk ke dalam dan melewati penghalang, dia merasakan kekuatan yang aneh di tubuhnya dan akar spiritualnya mulai berdengung dengan kuat. Angin yang sangat liar menyapu tubuhnya dan membawanya keluar dengan paksa. Xiao Yuan melihat sebuah cahaya dan melewatinya dengan santai. Asteris boom. Gelombang aura yang kuat ditembakkan langsung ke arah Xiao Yuan dan ledakan besar mulai terbentuk. Aku tidak tahu siapa dirimu. Namun sayang sekali kau melewati tempat ini, sudah menjadi takdir bagimu untuk mati di tangan Master Sekte ini. Kata salah seorang pria dengan mengelus janggutnya. Aliran petir emas meledak di atas langit dan petir emas menyambar ke arah pria tua itu dengan momentum yang mengerikan. Sosok Xiao Yuan mulai terlihat dan kemarahan terlihat jelas di matanya. Episode sebelumnya. Bab 76 menyatu. Episode berikutnya. Bab 78 menggertak. Sekumpulan orang itu sangat terkejut dan menghindari petir emas dengan kecepat. Tanah di sekitar tempat itu menjadi hancur dan Xiao Yuan perlahan mulai turun. Hahaha. Aku tidak menyangka kalau kita akan bertemu secepat ini, bukankah begitu Dan King? Xiao Yuan membuka penutup wajahnya dan aura membunuh meledak dengan gila. Dan King dan tetua Sekte Azure sangat terkejut dengan munculnya Xiao Yuan di wilayah terlarang, seharusnya dia sudah melarikan diri dan kembali ke Sekte Langit. Namun kenyataannya bahwa dia sudah berada di sini dan tidak lari, hal ini membuat Dan King sangat terkejut. Dan King memberi hormat kepada pria tua itu dan berkata, Tuan Guheng. Anak ini adalah musuh kami. Saya akan segera membereskannya dan kembali dengan cepat. Tunggu sebentar. Guheng berjalan ke depan dan melihat ke arah Xiao Yuan, Nak. Kultivasimu hanya berada di tingkat langit lapisan pertama. Orang tua ini berasal dari benua Zien dan berasal dari Sekte Seribu Ular. Kau datang kemari dan berniat mencelakai mereka yang di bawah perawatan orang tua ini. Apa kau sudah siap untuk menanggung konsekuensi dari tindakanmu ini? Dan King dan orang-orang Sekte Azure tersenyum dengan bangga. Bahkan tanpa usaha sedikitpun Xiao Yuan pasti akan mati di sini, walaupun kultivasinya sudah berada di tingkat langit. Namun untuk melawan Guheng yang berada di tingkat penciptaan lapisan pertama masihlah sangat mustahil. Mereka berpikir kalau sekarang Xiao Yuan akan mati di bawah kekuatan Guheng. Lalu kenapa? Itu hanya sekte kecil yang sama sekali tidak layak disebut oleh tuan muda ini. Bahkan jika kau berada di bawah ketiga kekuatan besar memangnya apa yang bisa mereka lakukan padaku? Xiao Yuan mencibir dengan jijik. Bocah. Kau sudah melewati batas kali ini. Kalian yang berasal di tempat terpencil seperti ini tidak layak untuk mengatakan itu di depan orang tua ini. Guheng berkata dengan kesal dan aura membunuh meledak dari tubuhnya. Anjing tua. Kau dulu yang memulainya jadi jangan salahkan aku, sebelum bertindak kau harus mengenali dulu siapa lawan yang ada di depanmu. Aku akan menegaskan satu hal. Kalau aku bukanlah orang dari benua Tianxuan. Tanyalah pada mereka siapa namaku. Seharusnya itu sudah cukup untukmu mengetahui siapa identitas asliku. Xiao Yuan berkata dengan santai. Tubuh Guheng mulai bergetar dan meraih keras salah seorang tetua, katakan.
Siapa nama pemuda ini? Tuan. Bocah itu berasal dari Sekte Langit dan namanya adalah Xiao Yuan. Kata tetua itu dengan panik. Wajah Gu Heng perlahan menjadi pucat dan mendengar nama marga milik Xiao Yuan sudah memberikannya ketakutan yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal keluarga Xiao, bahkan orang gila sekalipun tidak akan berani mengarahkan niat buruk mereka kepada keluarga Xiao. Gu Heng melemparkan tetua itu ke atas langit dan aliran Qi yang kuat menekannya dengan keras. Asteris boom. Asteris. Di bawah tekanan Qi yang sangat kuat tubuh tetua itu meledak menjadi gumpalan daging dan hal ini mengejutkan semua orang yang melihatnya. Bahkan Dan King dan yang lainnya tidak bisa bereaksi setelah melihat hal ini. Segera Gu Heng berlari di depan Xiao Yuan dan berlutut di tanah. Orang tua ini telah melihat Tuan Muda Xiao. Mohon maafkan saya atas perbuatan buruk ini, saya siap untuk menerima hukuman dari Tuan Muda. Dan King yang melihat hal ini tidak bisa menahan keterkejutannya dan berteriak, Tuan Gu Heng. Anda adalah kultivator yang kuat, kenapa Anda merendahkan diri sendiri di depannya? Kekuatan jiwa yang kuat menyebar ke arah Dan King dan menekannya secara maksimal. Gu Heng tidak tahu apapun tentang masalah pribadi mereka namun dia juga tidak bisa menyinggung Xiao Yuan bahkan jika dia memiliki 100 nyawa Gu Heng tidak akan mau melakukannya. Bocah keparat. Jika kalian ingin mati maka pergilah sendiri dan jangan bawa diriku, lebih baik kalian mencari pengampunan. Gu Heng berkata dengan kesal dan berlutut di tanah. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya kau bukanlah orang yang bodoh, aku adalah anak dari Xiao Rong. Apakah itu sudah cukup bagimu? Tapi aku tidak keberatan jika kau ingin bertarung denganku, setidaknya aku memiliki kepercayaan diri untuk membawamu mati bersama denganku. Orang tua ini tidak memiliki keberanian. Gu Heng membenturkan kepalanya di tanah dan tidak berani untuk melawan Xiao Yuan. Jika Xiao Yuan adalah anak dari Xiao Rong maka dia adalah keturunan langsung dari keluarga Xiao dan merupakan salah satu cucu dari Xiao Zhen yang merupakan kultivator tingkat origin lapisan kedua. Sekte Seribu Ular berada di bawah perlindungan keluarga Xiao, jadi bagaimana mungkin Gu Heng melawan Xiao Yuan dan membawa kehancuran bagi sektenya sendiri. Abaikan tingkat kultivasinya bahkan jika Xiao Yuan mati sekalipun keluarga Xiao akan menghancurkan segalanya mengingat Xiao Yuan adalah salah satu keturunan langsung. Aku bisa saja melupakan masalah yang terjadi, namun kau harus menunjukkan ketulusanmu terlebih dahulu. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Saya siap untuk menjadi anjing ataupun kuda untuk Tuan Muda. Gu Heng berkata dengan serius. Aku tidak membutuhkannya. Xiao Yuan melihat ke arah Dan King dan tersenyum, selain bocah itu maka mereka semua harus mati. Tuan Muda ini sudah memberikanmu kesempatan sisanya terima atau tidak itu semua adalah keputusanmu. Namun jika kau menolaknya maka aku akan membunuhmu. Episode sebelumnya. Bab 77 masuk wilayah terlarang. Episode berikutnya. Bab 79 status yang mengerikan. Gu Heng mengeluarkan tombaknya dan mengayunkannya dengan pelan, aura yang kuat meledak dari gerakannya dan ular kecil yang terbentuk dari Qi melesat ke arah kepala masing-masing tetua dan menciptakan lubang di kepala mereka. Senior. Kita sekte kita memiliki hubungan kerja sama yang baik, kenapa senior membelanya dan memusuhi kami? Dan King berteriak dengan marah. Persetan dengan sekte anjingmu. Mulai sekarang sekte Seribu Ular tidak akan memiliki hubungan apapun dengan kalian. Seharusnya kau tidak menyentuh Tuan Muda ini, perbuatanmu ini bahkan bisa menghancurkan seluruh benua Tianxuan dalam sekejap. Kata Gu Heng dengan dingin. Xiao Yuan melihat semua tetua yang dibawa Dan King mati dan darah mengalir deras dari kepala mereka. Sebenarnya dia tidak ingin menggunakan cara ini, tetapi dia tidak memiliki pilihan lain.
Gu Heng memang sangat kuat dan kesempatan kecil baginya untuk menang dalam pertarungan jika harus melawannya. Lagi pula Xiao Yuan tidak memiliki tempat untuk mundur di bawah pengawasan ahli tingkat penciptaan lapisan pertama. Jika pihak lawan ingin memanfaatkan Gu Heng dengan melawannya maka bukan berarti Xiao Yuan tidak boleh melakukannya. Keluarga Xiao memiliki reputasi yang luar biasa. Sekte kecil seperti Sekte Seribu Ular tidak akan berani menantang mereka dan membawa kehancuran. Hehehe. Dan King. Sekarang semuanya sudah berbalik, kau melakukan rencana yang baik sebelumnya dan tuan muda ini sangat terkesan. Xiao Yuan perlahan maju dan mencibir dengan jijik. Dan King mulai mundur beberapa langkah dan terlihat sangat ketakutan. Xiao Yuan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, biarkan aku pergi dan Sekte Azure akan memberikan kompensasi untukmu di masa depan. Xiao Yuan tersenyum dengan jijik dan menggelengkan kepalanya, jika itu hanya diriku maka aku tidak akan terlalu banyak memiliki kebencian, namun kau bahkan mengarahkan pedangmu pada wanitaku. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Wajah Dan King menjadi pucat dan segera dia berbalik untuk melarikan diri, namun sebelum dia sempat terbang Xiao Yuan sudah muncul di belakangnya. Sebuah tinju yang keras disertai dengan ledakan petir emas menghantam punggungnya dan menciptakan ledakan. Artifak pertahanan milik Dan King hancur dan membuatnya memuntahkan darah dari mulutnya. Xiao Yuan menekan tubuh Dan King menggunakan kakinya dan berkata, "Hei. Bukankah kau selalu berteriak bahwa kau adalah seorang jenius? Andai saja kau menantangku dengan cara yang baik mungkin kau tidak akan kehilangan nyawa anjingmu ini. Tenang saja. Tuan muda ini akan mengakhirinya dengan cepat, jadi kau bisa menyusul mereka semua." Xiao Yuan mengeluarkan pedang Dewa Petir dan wajah Dan King menjadi sangat ketakutan. Xiao Yuan menusuk dada Dan King dan menghancurkan jantungnya. Perlahan kesadaran Dan King mulai menghilang dan dia mati dengan menyedihkan. Gu Heng yang melihat ini sama sekali tidak peduli dengan kematian orang-orang Sekte Azure, dia tidak berani mengambil resiko dan memancing amarah dari keluarga Xiao. Gu Heng mengeluarkan sebuah kotak dan mengulurkannya kepada Xiao Yuan, "Tuan muda. Sebelumnya orang tua ini buta karena tidak melihat identitas Anda. Tolong maafkan kekasaran orang tua ini dan ini adalah sedikit hadiah dari saya." Xiao Yuan mengambil kotak itu dan melihat bunga hitam yang mengeluarkan aura yang kuat. Bunga raksa adalah bahan obat tingkat penciptaan. Hal ini sangat bagus untuk membantu seorang kultivator untuk menerobos tingkat. Apakah kau ingin menyuapku dengan hal ini? Sepertinya kau memiliki keberanian yang besar, kata Xiao Yuan dengan dingin. Orang tua ini tidak memiliki keberanian, ini adalah hadiah untuk tuan muda. Gu Heng berkata dengan sungguh-sungguh. Walaupun bunga raksa ini sangat berharga dan mahal, namun ini sangat sebanding dengan menyelamatkan hidupnya. Kau bisa menyimpannya karena aku sama sekali tidak membutuhkannya. Xiao Yuan tidak bisa mengambil hal ini. Bunga raksa ini mungkin sangat berharga bagi Gu Heng dan dirinya tidak bisa mempermalukan Gu Heng lebih jauh. Dunia ini hanya mengandalkan kekuatan dan alasan Gu Heng tidak berani melawannya adalah nama besar yang dibawa Xiao Yuan. Gu Heng cukup terkejut dengan hal ini dan menyimpannya kembali. Dia mengangkat tangannya dan cincin ruang dari mayat orang-orang Sekte Azure terbang ke arahnya. Tuan muda bisa mengambilnya. Gu Heng memberikan semua cincin ruang kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan mengambilnya dan terlihat cukup senang dengan jarahannya, walaupun mereka tidak terlalu kaya tetapi ada beberapa seni bela diri dan artifak yang bagus. Jika Xiao Yuan bisa menjualnya maka kekayaan yang dimilikinya akan bertambah cukup banyak. Xiao Yuan mengeluarkan Lei Yunting dari dunia liontin emas. Gu Heng yang melihat seorang wanita muda yang cantik muncul dengan tiba-tiba membuatnya sangat terkejut.
Lei Yunting melihat sekitarnya yang penuh dengan mayat dan mengerti apa yang terjadi. Apakah ini perbuatanmu? Benar. Aku juga tidak menyangka akan bertemu secepat ini setelah masuk. Xiao Yuan berkata dengan santai. Aura dingin meledak dari tubuh Lei Yunting dan mengangkat satu jarinya. Butiran es mulai jatuh di atas tumpukan mayat dan membekukannya dengan cepat. Lei Yunting menembaknya dengan gelombang ki miliknya dan membuat mayat-mayat itu hancur tak bersisa. Lei Yunting melihat ke arah Gu Heng dan memberi salam dengan hormat. Lei Yunting yang berasal dari Sekte Langit telah melihat senior. Lei Yunting membungkuk dengan sopan. Nona Lei Yunting tidak perlu terlalu sopan, Anda adalah teman dari Tuan Muda dan mari berhubungan dengan baik. Gu Heng tidak berani untuk tidak sopan kepada Lei Yunting. Tuan Muda. Lei Yunting melihat ke arah Xiao Yuan dan tersenyum dingin. Episode sebelumnya. Bab 78 menggertak. Episode berikutnya. Bab 80 kecantikan.